Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, kita ketahui sudah diperiksa oleh Propam. Ini adalah polisi ya. Sempat sudah 2 kali kurang lebih diperiksa. Kita penasaran apa hasil pemeriksaan tersebut. Karena kan kalau tidak ada keterangan terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut, masyarakat juga masih banyak yang menduga-duga. Nah, salah satu poin yang akan aku bahas dalam video kali ini adalah terkait kejanggalan dari banyak pihak, terutama kalau ya ada 2 pihak lah, ekspertis dan juga masyarakat umum begitu. Sama-sama dari kedua kelompok ini tuh menilai penetapan para tersangka dan keterlibatan Ibtu Rudiana di tahun 2016 itu terlalu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya nih, kalau kita cek dari rangkaian peristiwa, 27 Agustus 2016 itu adalah terjadinya peristiwa Eki dan juga Vina. Mereka dilaporkan ditemukan di sebuah jembatan layang tersebut itu sekitar jam 10 malam. Vina itu masih dalam kondisi hidup sampai dibawa ke rumah sakit, dibuktikan dengan kesaksian dari bapaknya yang sudah hadir, plus juga dengan sejumlah petugas medis di sana. Juga sejumlah saksi peristiwa yang juga datang di area tersebut. Kemudian 29 Agustus 2016 ini Pak Rudiana ya mendatangi Polsek Talun. Jadi 2 hari setelah kejadian, setelah mereka dimakamkan, karena pemakaman Vina dan Eki itu kalau aku cek jejak digital itu dilakukan di tanggal 28 Agustus 2016. 1 hari setelah dimakamkan, Ibtu Rudiana itu mendatangi Polsek Talun. Kita paham pasti sedang kecewa, sedih, dan dengan jiwa resersenya juga yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, karena dikatakan kan bahwa di hati kecilnya Pak Rudi pun menduga ini ada sesuatu hal yang janggal begitu. Sebulan sebelum kejadian ini, putranya Eki itu bercerita bahwa dia tuh punya masalah dengan seseorang. Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah petunjuk? Menurut aku sih sebuah petunjuk. Nah, kemudian dari tanggal 29 tersebut, 2 hari kemudian di tanggal 31 Agustus 2016, setelah Pak Rudiana mungkin sudah mendengarkan keterangan dari keluarga Vina bahwa Linda itu kesurupan, itu kayaknya secara alam bawah sadar meyakinkan kecurigaan dia bahwa ini bukanlah laka lantas tunggal, tetapi ada unsur pidananya. Makanya Pak Rudiana tuh langsung menelusuri area yang dilewati oleh putranya dan juga Vina, dan di situ dia ketemu dengan Aib dan juga Dede. Apakah Dede juga yang ketemu? Karena Aib dan Dede ini kan sepertinya mereka satu pekerjaan bareng. Mereka bekerja sebagai pencuci motor dan juga mobil di dekat area TKP tersebut. Pada saat Pak Rudiana ketemu dengan Aib, ditunjukkanlah foto motornya Eki dan dikatakan, oh iya Pak, saya tahu tuh ngelihat malam hari itu gitu. Dicek semuanya, dicek tersebut. Mungkin Aib ini awalnya, kalau uniknya adalah gini ya, pada saat dia ketemu dengan Aib, Rudiana tersebut, kan kalau aku tangkap dari BAP, tidak langsung dikatakan apa yang terjadi sebenarnya, cuman ya pernah lihat aja, tetapi kan beberapa jam setelahnya, Aib ini memberanikan diri untuk menelpon Pak Rudiana, yang sebelumnya sudah ngasih nomor telepon, dan menceritakan bahwa di tanggal tersebut, sekitar jam 9 malam, dia melihat motor putranya dikejar-kejar sama sejumlah motor, dilempari batu, dan sampailah kalian tahu mengarahnya kemana. Nah, ini adalah salah satu alasan yang membuat Rudiana begitu yakin. Pada saat dia ditelepon sama Aib, itu langsung mendatangi Aib dan ditunjukkan di mana aja. Dan di hari itu juga langsung dilakukan penangkapan ke 8 orang tersebut. 8 orang tersebut sebenarnya kan 1 orangnya, Rivaldi, itu sudah berada di penjara itu di tanggal 30 Agustus 2016, 1 hari sebelum hari itu. Karena Rivaldi itu terkena kasus, yakni adalah membawa senjata tajam yang bentuknya samurai. Apakah ini berhubungan dengan peristiwa tersebut atau tidak? Ya mungkin aja ya, karena kan Rivaldi mungkin kalau yang pro dengan Pak Ibtu Rudiana gitu, bahwa bisa aja Rivaldi memang bagian dari mereka dan apesnya dia terkena kasus yang lainnya, ditangkapnya sehari sebelumnya. Tetapi yang ngebuat masyarakat janggal hebat banget ya, di hari yang sama pelaporannya, karena yang membuat laporan kasusnya adalah Ibtu Rudiana sendiri, sampai penangkapan para tersangkanya itu hanya dalam waktu selang hitungan beberapa jam. Ini yang ngebuat janggal. Apalagi dengan 2 saksi yang dulu sempat menurut mereka berbohong, mengikuti arahan dari oknum penyidik,
Teguh dan Pram. Jadi Teguh dan Pram ini kan sudah berbicara banyak ya di sejumlah media massa ataupun juga YouTuber bahwa selama 8 tahun terakhir ini mereka tuh ngerasa bersalah karena gara-gara pengakuan mereka lah teman-temannya ada 5 orang yang harus ditahan di dalam penjara. Ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, dan juga Sudirman. Berarti 6 temannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa Sudirman ini juga diikutkan dalam peristiwa di Pak RT tersebut? Karena menurut keterangan mereka sebenarnya Sudirman itu waktu malam minggu di malam kejadian tersebut dia tidak ikut minum-minum di rumahnya Bu Nining, tidak ada. Di rumahnya Pak RT juga nggak ada. Tetapi pada saat bangun di hari minggunya sekitar 6:30 pagi, menurut pengakuan mereka Sudirman tuh sudah ada di situ karena rumahnya nggak terlalu jauh, mungkin cuma pengen main doang. Dugaannya adalah mengarah ke sana. Tapi gara-gara pengakuan mereka ya artinya ada 6 orang lah teman-teman mereka yang saat ini menjadi terpidana. Kalau Saka Tatal dan Rivaldi itu bukanlah bagian dari mereka. Tetapi yang aku sebutkan tadi, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, dan Sudirman itu adalah bagian dari geng tukang bangunan menurut versi mereka. Ada 9-10 orang yang ada dalam peristiwa mereka lagi kumpul-kumpul, mereka main gitar, mereka mengakui minum ciu katanya. Ciu itu adalah sejenis alkohol yang dalam tanda kutip versi murah ya di Indonesia, karena itu kan bisa didapatkan cukup gampang dan harganya juga nggak terlalu mahal, tetapi efeknya adalah bahayanya ciu itu kalau sudah dicampur dengan oplosan macam-macam itu bisa menimbulkan banyak orang yang juga meninggal dunia gara-gara mencampurkan ciu dengan berbagai macam zat-zat lainnya. Karena aku pernah baca berita ya, ciu dicampurin sama merek tertentu obat nyamuk, terus juga ada spiritus dan sebagainya, itu yang bisa ngebuat alkoholnya menjadi 90%. Ini adalah hal negatif di mata masyarakat Indonesia, betul. Tetapi sebenarnya kalau ini dilihat secara logika, kalau memang mereka malam hari itu sudah mengkonsumsi hal tersebut ya, ini sepertinya akan malah meringankan mereka loh, karena ya nggak mungkin dong, Eki dan Vina tuh usianya masih 16 tahun, masih segar bugar. Apakah bisa orang yang lagi sempoyongan itu melakukan hal yang sebegitu detail dan juga luar biasanya? Artinya apa? Ya, kalau memang mereka di bawah pengaruh alkohol yang cukup tinggi, artinya mereka nggak punya kemampuan loh buat melakukan aksi yang tertulis dalam BAP tersebut. Kalau itu kejadiannya benar adalah di malam minggu, tepat di malam kejadian tersebut. Karena kalau menurut keterangannya Pak RT nih, menurut versi mereka, karena kan mereka mengakui harus mengikuti skenario yang dibuat oleh oknum penyidik, dikatakan bahwa Pak RT aja membantah loh, mengatakan bahwa tidak membuka pintu buat kalian di malam minggu itu. Tapi menurut Pak RT, kalian itu nginep di rumahnya Pak RT bersama putranya yang bernama Kavi, itu adalah di malam Seninnya atau hari Seninnya, artinya tepatnya tidak di malam kejadian tersebut. Itu yang ngebuat mereka tuh jiper, ya udahlah saya cari aman gitu. Ini adalah salah satu, ya aku juga pahami sih, kita bedalah kalau ngomong di hadapan temen warga sipil atau ngomong di hadapan penyidik, pasti kan tekanannya berbeda. Usia mereka pun masih belasan tahun, Pram aja mungkin masih 17 tahun, Teguh pun juga paling nyaris 20 tahun. Jadi dengan usia mereka yang masih sangat begitu muda sekali, mereka gampang sekali disetir. Tetapi dengan hal tersebut sebenarnya mereka tuh sudah melakukan kejujuran versi mereka itu di sidang, teman-teman. Menurut kuasa hukum mereka bahwa mereka tuh nggak bisa dituntut. Kan ada pasal ya yang mengatakan bahwa kalau kita bersaksi palsu di bawah sumpah di persidangan, itu ada hukumannya. Kalau nggak salah tuh maksimal 7 tahun penjara. Mereka tidak bisa dituntut karena mereka diarahkan oleh oknum penyidik. Bahkan sebenarnya setelah mereka dalam tahun 2016-17 tersebut di persidangan di BAP mereka sudah diarahkan seperti itu, di persidangan pun sebenarnya mereka sudah mengakui apa yang sebenarnya terjadi yang juga diceritakan seperti hari ini. Mereka menceritakan di persidangan di hadapan Yang Mulia Hakim bahwa sebenarnya di malam kejadian tersebut, saya bersama teman-teman yang terpidana tersebut. Tetapi hakimnya tidak percaya. Hakim kembali lagi mengconsider apa yang mereka katakan dalam BAP tersebut. Ya, kita nggak tahu nih apa yang menjadikan hakim begitu yakin. Apakah pure ini adalah keterangan yang tidak relevan karena mungkin ada data-data lainnya,
Kalau aku bisa analisasi, ini adalah keterangan yang berdasarkan dari data Pak RT, pemilik rumahnya. Kan dia tidak ngebukakan pintu, dia adalah autoritinya yang punya rumah tersebut. Lantas bagaimana dengan Kavi nih, anaknya Pak RT? Nah, menurut mereka, Kavi itu tidak dihadirkan di dalam persidangan. Padahal Kavi ini juga pernah menginap ya di penjara gitu, ditahan lah sehari atau 2 hari gara-gara peristiwa kasus ini juga. Nah, dugaan yang beredar di luar sana, apakah Pak RT itu mengikuti arahannya, dugaannya oknum tersebut mungkin agar putranya bisa bebas, diselamatkan. Ini juga hal-hal yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Bahkan di persidangan pun mereka terus mengatakan berkali-kali kami itu berbohong di BAP karena sudah diarahkan bla bla bla, tetapi itu tidak didengarkan. Makanya selama 8 tahun terakhir ini Teguh dan Pram serta yang lainnya ada Okta, Udin, itu mereka ngerasa bersalah dan akhirnya kan mereka sekarang sudah didampingi oleh kuasa hukum. Mereka melakukan kayak pencabutan BAP tetapi di beberapa poin. Tetapi juga waktu Pramudia ya, itu diperiksa di Polda Jawa Barat sekitar semingguan yang lalu, itu pun juga kan menyedihkan. Ternyata dia menceritakan di BAP hal yang sama seperti dia ceritakan di tahun 2016. Alasannya karena dia takut sama seperti 2016 tersebut. Tetapi dengan sudah dikawal oleh kuasa hukum, dia katanya akan melakukan pencabutan lagi. Ya mudah-mudahan untuk Teguh, Pramudia, Okta dan juga Udin ya, mereka ini pada saat memberikan keterangan di media harus sama lantangnya pada saat di hadapan penyidik. Karena kalau saksi sudah punya kuasa hukum, itu nggak usah khawatir teman-teman. Kuasa hukum itu akan selalu berada di sampingnya pada saat dimintai keterangan. BAP itu adalah berita acara pemeriksaan, tulisan verbatim, satu persatu poinnya, apa yang disampaikan oleh saksi, itu akan dicatat oleh penyidik. Nanti kalau udah selesai semuanya, catatan tersebut akan diberikan ke saksi tersebut, kemudian dibaca, dicek, kalau setuju baru ditandatangani. Itu adalah proses kurang lebih bagaimana proses BAP tersebut. Ya, kita akan terus kawal kasus ini bagaimanakah kelanjutannya. Kalau memang ke-8 orang yang sudah divonis tidak bersalah, ya mudah-mudahan mereka akan bebas. Tapi kalau memang 8 orang tersebut mereka adalah yang bersalah, ya aku yakin sih ini tidak akan bisa diganggu-gugat. Caranya untuk menyelamatkan mereka ya cuma dengan PK, peninjauan kembali. Ya dikumpulkan aja bukti-bukti baru ini yang sebenarnya nggak baru juga. Ya nanti dibawa ke PK akan dibuktikan benar atau enggak. Tapi kan ini hanya untuk ketujuh orang yang sudah divonis termasuk Saka Tatal. Bagaimana dengan Rivaldi? Karena Rivaldi ini nggak satu geng sama mereka. Kita nggak tahu ceritanya Rivaldi ini bagaimana. Kalau di malam kejadian tersebut, ya kita nggak tahu Rivaldi berada di mana. Karena kan dia ditangkap di polisi di Polres atau Polsek saat itu adalah di tanggal 30 Agustus 2016, tepatnya itu di 3 hari setelah kejadian Vina dan juga Eki. Kita nggak tahu dia berada di mana. Jadi ini adalah yang menjurus untuk ke-7 orang yang sudah divonis kecuali Rivaldi, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.